Ya, berikutnya insya Allah kita akan belajar materi kedua dengan Bu Sinta. Beliau ini seorang psikolog, kemudian juga penulis yang seringkali membersamai dunia anak dan remaja ya Bu Sinta ya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran Bunda? Sehat Bu Sinta? Kedengaran? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Ya, saya dengar kabar kan isoman ya di rumah sakit. Habis, iya baru 2 hari keluar Bunda dari rumah sakit. Iya, alhamdulillah. Saya termasuk agak khawatir ya Allah gimana ini, mudah-mudahan Bu Sinta senantiasa sehat dan alhamdulillah amin insya Allah bisa membersamai kami untuk belajar bersama Bunda ya. Dan ini lagi-lagi dalam rangka ya kita orang tua belajar memahami seperti apa sih dunia anak remaja sekarang begitu ya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya sehingga bisa menjadi teman gitu bersamanya, bukan menjadi musuh atau menjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya, beliau saya tampilkan profilnya. Ibu Sinta Yudisia, writer, psychologist, and marriage counselor trainer. Ini ada, silahkan bisa dilihat, bisa berhubungan dengan beliau. Kemudian nama pennya juga Sinta Yudisia, Yogyakarta 18 Februari 1974. Subhanallah ya, tetap semangat ya Bunda ya, untuk senantiasa berbagi ilmu-ilmunya. Hobi, reading, writing, traveling, learning new language. Ya Masya Allah, berarti language-nya banyak ya Bunda ya, yang dikuasai. Kalau saya mah Sunda gitu ya, apalagi ya. Inggris, Inggris sedikit-sedikit banget. Ya, ini ada sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA di Jogja semua, kemudian juga S1 di University Surabaya ya Bunda ya. Ini psikolog, kemudian Master of Psikologi di Universitas Surabaya juga. Kemudian ini buku-buku hasil karya beliau, ada 22 novel, 21 buku, termasuk saya yang kemarin dikirim oleh Bunda itu tentang remaja. Saya merasa ini ilmu Bunda ini perlu saya share begitu ya, sebanyak-banyaknya, sehingga ya mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat begitu. Kemudian ya ini ada writing award-nya juga, bisa dibaca dan disimak semuanya. Bahkan ada international achievement, Masya Allah ya. Beliau sudah banyak hasil karya, kemudian ilmu yang sudah dibagi, kita doakan mudah-mudahan itu semua barokah begitu ya untuk Bu Sinta sendiri dan untuk kita semuanya. Iya, mangga dipersilahkan untuk Bu Sinta ke materi berikutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Erna. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih Bunda Erna atas undangannya, luar biasa. Senang banget kalau sebagai orang tua, sebagai psikolog, kemudian juga saya kebetulan juga pengamat dunia remaja, pop culture ya, baik Korea, Jepang. Senang banget kalau diberi kesempatan untuk kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi tandem sama Mas Ingge ya, halo Mas Ingge, gitu ya. Kita sama-sama ini ya, sama-sama pengamat dan sama-sama ini tercebur di dalamnya, sampai-sampai pernah di satu acara saya sama Mas Ingge ngisi, ada seorang peserta yang bilang, ini kok pematerinya kayaknya ngebelain anak-anaknya supaya jadi gamer sih. Enggak seperti itu sebetulnya, tapi kita memberikan satu wacana begitu ya. Kalau semua orang memusuhi begitu ya, kenapa kita sebagai orang tua dan pendidik nggak berusaha untuk menyelami dan siapa tahu membersamai anak-anak kita begitu ya. Baik ayah dan bunda sekalian, saya bisa dibantu share screen ya Bunda Erna, karena kadang-kadang kalau dari saya ini ya error begitu, atau saya share screen sendiri, nanti kalau pas error di begitu. Ini nggak apa-apa, kita share screen. Nah, sudah terlihat Bun? Ya sudah, nanti mungkin kalau pas saya ada 2 video begitu ya, nanti mungkin ini saya bantu ini share screen dari laptop saya sendiri. Baik Bun. Judulnya adalah apakah anakku kecanduan game, cuma di materi ini saya karena kemarin sempat mendapatkan Thor juga tentang masalah K-pop gitu ya, jadi mungkin nanti
kita akan sedikit, walaupun itu dunia sangat berbeda antara Jepangan dan Korea gitu ya. Ini anak muda yang penyuka ini, anak muda yang suka gaming begitu ya, anak-anak yang suka webtoon, anak-anak yang suka nanti anime manga itu beda begitu ya. Tapi nanti karena saya diminta tornya itu, nanti coba kita barangkali ada irisan ya di dalamnya. Apakah anakku ini kecanduan termasuk dalam masalah gaming gitu ya. Kita akan mencoba menemukan titik temu antara orang tua dan anak ketika di luar sana mungkin ada orang tua yang mungkin cukup strict anaknya, jangan sampai main game, jangan sampai pegang HP, jangan sampai kemudian buka laptop kecuali masalah pelajaran. Kita mencoba untuk titik temu ya, apalagi tadi sudah disampaikan Mas Ingge ini praktisi banget begitu ya, melihat inilah dunia anak muda saat ini begitu ya. Nah, klik yang berikutnya mungkin ada ayah bunda yang belum mengenalin sekilas saja. Saya juga seorang penulis begitu, dan senang banget nanti kalau saya akan berbagi 3 buku begitu ya bagi ayah dan bunda yang mungkin pertanyaannya paling gokil, paling kemudian paling unik, paling semangat begitu ya. Insya Allah akan saya beri hadiah buku saya begitu ya, 3 buku ya yang saya sediakan buat peserta. Ayo Klik yang Bunda berikutnya, semua semangat. ya. Klik yang berikutnya, nah kebetulan karena sebagai seorang penulis, saya berkesempatan untuk bisa berkunjung ke beberapa negara. Saya bisa tuh cerita kepada adik-adik, ini loh Bunda pada saat ke Jepang gini gitu ya. Bunda buat jadi tulisan, pada saat Bunda ke Korea gini bisa jadi tulisan. Ayo siapa di antara kalian, kalau saya bahasanya seperti Mas Ingge ya. Jadi kalau kalian suka gaming, kalau kalian suka K-pop, kalian itu terus mau ngapain? Kalian siap nggak berdakwah ke sana, begitu ya? Kalian siap nggak berdakwah kemudian ke Jepang dan ke Korea? Wah, saya mau Bun. Nah, akhirnya kemudian kita tingkatkan ya dorongan kita, motivasi kita dari mereka hanya sekedar penyuka, begitu kan ya? Insya Allah suatu saat mereka lah yang akan berdakwah ke negara-negara yang produknya disukai oleh anak-anak kita, begitu ya, entah apapun itu ya, termasuk masalah gaming ya. Kalau dia produknya Jepang, produknya Korea, moga-moga suatu saat anak-anak kita bukan hanya sekedar jadi pemainnya, begitu ya, tapi sama seperti misalnya Pak Erick Thohir gitu ya, langsung beli gitu ya, bukan ini apa langsung beli klubnya, langsung beli ininya, kan luar biasa kalau bisa sampai seperti itu. Jadi ya ini dunia anak-anak yang mungkin next akan menjadi dunia anak-anak kita, begitu ya. Klik yang berikutnya Bunda. Nah ini beberapa foto saya begitu ya. Nah, klik yang berikutnya. Nah, Bunda, begitu ya, dan Ayah, siap ya, begitu ya, kita untuk mungkin tadi ketika melihat, mungkin ada yang ikut acara ini, akan menitipkan anaknya sekolah di Safari, anakku akan jadi penghafal Quran. Amin, amin, insya Allah, begitu ya, jelas ya. Anakku akan jadi orang solih, gitu kan ya. Dan anakku tidak akan jadi anak yang aneh-aneh, gitu kan ya. Nah, saya ingin mencuplik satu video, gitu kan ya. Mungkin videonya agak ini ya, agak ada yang berpakaian mini gitu ya, 30 detik aja. Sama seperti saya sebagai seorang ibu juga, ketika saya kemudian menolak, enggak lah aku males lah mempelajari gaming, apaan sih gaming itu begitu ya, paling cuma gitu-gitu aja. Sampai kemudian anak saya mempertontonkan, Mi, lihat video pembukaan turnamen game tahun 2018 ini. Supaya Umi tahu, ini dunia gaming udah segini majunya loh Mi. Dan Umi sebagai seorang ibu dan seorang psikolog masih nggak mau belajar game. Kita coba lihat ya, saya share screen ya. Tentang pembukaan turnamen game. Gitu ya, 30 detik aja. Moga-moga internetnya. Kedengeran Bunda? Sebentar. Kedengeran Bunda Erna? Belum. Oh, sebentar. Ya, ininya saya buka. Kedengeran? Ya, kedengeran. Tapi nggak terlihat videonya, Bun. Halo, Bun. Halo. Iya, halo Bunda. Iya, nggak terlihat videonya, belum. Oh, belum ya, sebentar. Ya, belum terlihat videonya. Baik, sebentar Bunda.
tadi kelihatan, Bun? Belum, Bun? Oke, baiklah. Nanti saya share di grup aja ya. Iya, boleh, boleh. Gitu ya. Iya. Ada potongan-potongan slide-nya juga kok, insya Allah ya. Jadi bisa Iya. tetap mewakili begitu apa yang saya sampaikan. Mungkin ke slide yang berikutnya, Bunda. Slide berikutnya. Baik ya. Jadi itu tadi salah satu pembukaan turnamen game. Bunda bisa lihat sendiri begitu ya di YouTube. Nanti saya berikan beberapa linknya ya tentang betapa megahnya pembukaan turnamen itu di mana, gitu. Apa yang buat megah begitu kan ya? Di pembukaan turnamen itu mungkin sudah bukan 2 dimensi lagi, 3 dimensi lagi ya, tapi 4 dimensi di mana orang, manusia, dan kemudian pemain League of Legends ini, LoL itu udah nggak kelihatan bedanya, begitu ya. Jadi di stage itu kita bingung membedakan ini yang beneran manusia mana, yang kemudian dia rekayasa rekayasa virtual itu mana, begitu ya. Iya, betul. Jadi kalau sampai kita sebagai orang tua begitu ya telat tahu gitu ya, sama seperti mungkin dulu awal-awal mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kita telat mengakomodir bahwa anak kita senang banget sama komik gitu kan ya. Dan ada orang tua itu yang kemudian beranggapan gambar itu kan haram gitu kan ya. Padahal dunia komik itu sudah sedemikian majunya, akhirnya nanti kemudian kita ada gap dengan anak-anak kita, dan akhirnya kita tidak bisa mendekati anak-anak kita. Dia nanti malah dekatnya sama tadi yang seperti kata Mas Inggi, komunitas yang buruk, karena memang anak-anak tuh klik banget dengan teman-teman sebayanya, dan akhirnya malah kita nggak bisa mendekati, gitu ya. Nah, klik yang berikutnya. Nah, ini sekilas aja bahwa ini dunia, begitu ya. Ada satu buku bagus Korean Cool yang Bapak Ibu wajib punya kalau Bapak Ibu punya anak-anak remaja, di mana ini menjelaskan tentang budaya Korea yang merangsak kita sampai kemudian Amerika pun tunduk ya pada Korea, dan yang pertama kali mereka taklukkan memang dunia gaming. Dan tadi yang disebutkan oleh mungkin Bapak Ibu mungkin apa sih board game gitu ya. Jadi board game itu adalah permainan kartu dengan papan ya, dan itu sekarang banyak sekali diproduksi oleh anak-anak IPB begitu kan ya, anak-anak mungkin juga orang-orang gamers seperti Mas Ingge, karena ini menjadi alternatif terutama buat orang tua yang anaknya mungkin autism begitu ya. Kenapa? Daripada nanti mereka anak-anak autis itu biasanya dia suka banget dengan sesuatu yang berbau, sesuatu yang berulang-ulang begitu kan ya. Atau ini untuk alternatif anak-anak yang kecanduan game. Begitu ya. Itu akhirnya diganti dengan board game begitu ya. Mungkin aduh anakku main game akhirnya dia jadi rusak menghabiskan pulsa, maka banyak orang tua yang kemudian menggantikannya dengan board game. Board game ini kemudian banyak sekali yang edukatif, dan siapa lagi yang membuatnya kalau bukan kita sendiri begitu kan ya. Saya sudah bertemu dengan dengan teman-teman di ITB, saya nanya apakah ada board game yang versinya keislaman. Aduh sayang Bu Sinta belum ada, kalau kita bikinnya versi-versi pewayangan. Nah ini coba siapa yang akan bikin board game semacam ini, misalnya pertempuran, misalnya Perang Hittinnya Salahuddin Ayyubi, kemudian Konstantinopelnya Muhammad Al-Fatih, kemudian penaklukan Gibraltar, itu kan harus anak-anak kita yang nanti akan harusnya kemudian memproduksi itu. Nah, klik yang berikutnya, ayah bunda sekalian. Nah, karakter remaja. Kenapa kemudian ini? Karena saya memang diminta untuk mengisi tentang karakter remaja ya. Nanti kalau anak-anak mungkin bisa kita selipkan sedikit. Jadi kalau kita punya anak remaja dan itu ditandai dengan anak-anak SD yang juga sudah mulai kelas 5, kelas 6, berarti usianya ini bukan baku ya 12 sampai 18, karena banyak sekali tadi yang Bunda Erna cerita. Kenapa kok ada anak SD yang sudah bisa hamil dan menghamili? Berarti dia sudah karakter remajanya sudah muncul walaupun dia baru usia 9 tahun, 10 tahun begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi anak-anak usia ini adalah anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi, senang dengan hal-hal baru, begitu ya, dekat dengan teman, oposisi, energik, aktif, menarik diri, lebih pendiam. Jadi dia akan suka dengan hal-hal baru. Kalau Bapak Ibu penyampaiannya masih lama, misalnya, begitu ya, apa yang kita sampaikan misalnya begini, kalian nggak mau baca Quran, ingat rumah itu akan seperti kuburan kalau tidak dibacakan. Sabda Rasulullah begini. Gitu. Ingat kalian anak laki-laki, kalau tidak berangkat ke masjid maka rumah kita akan dibakar oleh Rasulullah. Kontennya benar,
begitu ya. Tapi Iya, cara kita menyampaikannya sudah tidak baru lagi. Sehingga iya, anak-anak itu akan mikir gini, ah mama gue cerewet banget, papa gue, abi gue cuma bisa marah-marah begitu kan ya. Apa yang kita sampaikan tidak baru sama sekali begitu ya. Kemudian mereka memang lagi masanya oposisi gitu kan ya. Lagi masanya menarik diri sama orang tua, udah deh. Semua nasihat-nasihat kita yang sebetulnya nasihat kita adalah baik. kaidah-kaidah utama dari agama ini, akhirnya kita sendiri yang kata Rasulullah itu ya, orang bodoh yang kemudian mungkin kita termasuk orang tua yang bodoh ya, seperti kata Rasulullah yang menjadikan dakwah itu justru semakin menjauhkan orang dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah, moga-moga kita tidak seperti itu karena hari ini kita akan belajar banyak ya, termasuk belajar dari Mas Ingge begitu ya. Nah, klik yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini karakter remaja. Nah, ada dua ya, ada dua golongan besar gitu ya tentang penyuka Jepangan dan Korea. Bapak Ibu harus tahu kenapa, karena ini berbeda. Kita punya anak pasti nanti akan kemari kalau kita hidup di era sekarang begitu kan ya. Iya. Kita bahas masih sedikit banget yaitu gaming begitu kan ya. Jadi Korea itu juga ada gamenya, Jepangan juga ada gamenya, dan Amerika juga memproduksi gaming sendiri. Semua itu dengan fan service yang macam-macam gitu kan ya. Jadi silahkan nanti diamati begitu ya, silahkan nanti diamati begitu. Cara mengamatinya bagaimana, Bapak Ibu harus rajin buka YouTube, buka Google gitu ya. Jadi kita punya HP itu bukan cuma kita goyang Shopee gitu ya, bukan cuma Tokopedia gitu ya, tapi kemudian kita juga belajar anak kita suka apa tadi gitu ya. Kita ngelihat Salehi begitu ya, kita melihat Dota itu apa, kita melihat kemudian kemudian berbagai macam game game PUBG itu apa gitu ya, Free Fire gitu ya, kemudian game PUBG itu apa, seperti apa, dia masuk apa, MMORPG atau tidak, itu kita harus belajar semua gitu ya. Kalau orang tuanya nggak mau belajar terus gimana coba kan ya. Nah ini ada sesuatu yang berbeda begitu ya, dan ayah bunda hanya sedikit informasi begitu ya, sebelum saya sakit COVID masuk rumah sakit kemarin tanggal 7 itu Mas Ingge juga hadir di acara itu. Saya bikin acara Tatakai, seminar tentang anime, itu yang ikut sampai kita nolak begitu ya, ratusan sampai 500 itu kita tolak. Apa komentar dari anak-anak muda, bilang nggak ada acara kayak gini lagi ya gitu ya, kok kita merasa butuh banget acara semacam ini. Jadi betapa banyak anak-anak kita itu yang merasa mereka itu butuh banget untuk kemudian dikasih wadah, diayomi, diajak bicara, dikasih tempat gitu kan ya. Jadi bukan cuma mereka itu dituduh, dianggap nggak soleh, dimarahin, dihukum, nanti kemudian kayak gitu ya, dipotong uang sakunya gitu ya. Kalau seperti itu nanti mereka bisa lari. Larinya kemana ya? Larinya macam-macam gitu kan ya. Nah, klik yang berikutnya. Adakah kemudian manfaat dan bahayanya? Semua ada, begitu ya. Semua ada, manfaat dan bahayanya ada, begitu ya. Jadi manfaatnya adalah misalnya kita nge-gaming gitu ya, memberikan semangat, karena itu tadi juga hiburan begitu kan ya. Kemudian beberapa gaming itu juga memberikan informasi sejarah, Assassin's Creed begitu ya. Kemudian game banyak sekali game-game itu yang kemudian memberikan pengetahuan tentang sejarah, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macam ya. Saya sendiri suka musik-musik Jepang dan Korea yang memberikan semangat seperti Stand Up Fit In-nya One Ok Rock begitu ya. Bahayanya apa? Semuanya Bunda, kalau sudah adiksi kecanduan membabi buta itu semua bahaya. Mau gaming, mau K-pop, mau drakor, mau kita nonton Utaran, mau kita nonton Tapasya, mau kita nonton drama Turki, drama India, begitu kan ya. Mau kita nonton drama Korea, kalau sudah kecanduan membabi buta, jadi bukan cuma gaming yang kemudian bahaya begitu ya. Ketika anak kita kemudian misalnya begitu kan ya, dia belajar terus begitu ya, belajar terus sampai dia kemudian berjam-jam di kamar, nggak mau kemudian bangkit, nggak mau kemudian dia maunya belajar sendiri, nggak mau belajar tim. Itu ada, saya temukan anak-anak seperti itu. Dia merasa lebih nyaman kalau dia itu belajar sendiri. Itu juga adiksi, begitu ya. Dia adiksi kepada kesendirian, yang hikikomori ya kalau orang Jepang bilang. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menentukan manfaat dan bahayanya? Ayo kita pelajari sama-sama, gitu ya. Nah, klik yang berikutnya Ayah dan Bunda. Di mana dia menjadi titik kecanduan atau tidak? Sebetulnya simpel banget, hanya ada 2 poin, begitu kan ya. Setelah saya sarikan, yang pertama, ini karena kita bicara masalah gaming ya.
Maka jumhur para ahli sepakat gitu ya, bahwa yang namanya gaming itu untuk anak remaja, begitu kan ya, untuk anak remaja begitu kan ya, 1 atau 2 jam maksimal per hari atau 15 jam sepekan. Misalnya ada anak-anak kita yang dari Senin sampai Sabtu itu mereka sibuk belajar terus, di akhir pekan mereka kemudian, Mi boleh dong ya, aku ini capek banget, aku nggak mau bantuin Umi, aku lagi pengen refreshing, aku main game ya Mi ya. Dia main dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, berhenti sholat, dia main lagi, begitu ya. Insya Allah itu masih belum termasuk kecanduan, begitu ya. Kalau dia di akhir pekan tok ya, kalau dia di akhir pekan saja, gitu ya. Lebih bahaya mana? Ya nanti tinggal ibu-ibu lihat, karena datanya ada di Bapak Ibu sekalian. Nggak akan sama anak saya dengan anaknya Mas Ingge, anaknya Mas Ingge dengan anaknya Bu Erna, nggak akan sama. Kita harus punya data, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, oh aman Bun, insya Allah anakku aman gitu ya. Dia secara jumlah jam dia aman. Mari kita lihat poin yang kedua, yaitu respon. Ini sebetulnya saya juga pengen nge-share video, tapi mending saya share aja nanti ke Bunda Erna biar di-share mungkin kalau ada grup WhatsApp gitu ya, karena saya khawatir terhambat nanti waktunya. Respon terhadap situasi yang umum terjadi. Maksudnya gimana tuh? Situasi umum itu misalnya apa sih? Dimarahin orang tua. Itu kan sebetulnya hal yang wajar, dimarahin orang tua. Walaupun kita juga nggak boleh sering marah-marah ya. Tapi itu hal yang normal ketika orang tua misalnya marah sama anaknya sekali 2 kali. Dimarahin guru gitu ya. Berantem sama teman, diganggu kakak atau adik, disuruh belajar, hilang sinyal gitu ya. Jadi di situ di video itu ada anak yang ketika dia hilang sinyalnya padahal dia lagi main game online, itu responnya langsung. Dia banting-banting itu yang namanya keyboard, dia banting-banting yang namanya HP. Itu berarti respon dia terhadap situasi yang umum sudah tidak hipersensitif. Walaupun dia mainnya cuma 1-2 jam sehari, tapi kalau respon dia sudah hipersensitif, misalnya dia tahu-tahu hilang sinyal itu dia banting-banting. Wah, itu berarti kita itu sudah mulai masuk dalam kategori kecanduan gitu. Misalnya kayak gitu ya. Toksik juga ya Bun ya. Betul, tapi misalnya dia main dia misalnya ya, dia 7 jam di akhir pekan, kemudian disuruh sama orang tua, tapi kamu nanti sekali-sekali kalau pas mama butuh kamu untuk belanja, nggak apa-apa ya? Iya mah nggak apa-apa mah, tapi tunggu aku sambil nyelesaikan level ini dulu ya gitu ya. Sebentar ya mah gitu ya. Padahal dia 7 jam di akhir pekan, berarti dia insya Allah masih belum masuk kategori kecanduan. Walaupun orang tua juga tetap harus punya catatannya, begitu ya Bunda. Jadi ini simple sebetulnya untuk tahu anak kita kecanduan atau tidak. Karena saya pernah begitu ya, ada kasus orang tua yang datang ke saya begitu ya, itu sudah dengan label, Bu Sinta anak saya kecanduan gitu kan ya. Itu kan sudah label ya buat Ananda ya. Dia datang dengan sambil bawa anaknya itu sudah dilabeli seperti itu. Jelas anaknya kelihatan sudah sedih gitu ya. Kemudian saya nanya, Bun, memangnya seminggu berapa jam Ananda? Pokoknya dia selalu, jawaban orang tuanya adalah dia selalu pegang HP. Oke, selalu itu dari jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya dia sehari itu sering begitu ya. Kita kalau kemudian nggak punya data yang valid dan kita sudah keburu melabeli anak, coba bayangkan. Dan itu nanti kita sampaikan kepada guru ketika gurunya bilang begini, kenapa ya Ananda nilainya turun? Iya karena dia kebanyakan main game, karena dia kebanyakan main HP. Padahal kita lihat mari kita lihat slide yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana kita mengatasinya begitu ya? Klik yang berikutnya. Ini ya ada film yang bagus begitu ya. Saya sudah tulis di Facebook saya juga tulis di blog saya, ini film bagus banget tentang pertempuran anak dan orang tua terkait game Arena of Valor ya, begitu ya. AOV, ini bagus banget film ini untuk ditonton. Bagaimana kemudian akhirnya si ibu itu memahami anak yang bukan kecanduan, anaknya tidak kecanduan game. Jadi di film ini diceritakan bahwa yang membuat si anak itu akhirnya jadi destruktif adalah ibunya. Ibunya yang suka nggak mau berkomunikasi, ibunya yang hanya direktif ya, hanya kemudian nyuruh-nyuruh aja, nggak pernah tahu anaknya itu sebenarnya maunya apa gitu ya. Ini film yang wajib tonton untuk orang tua begitu ya, kalau anaknya kecanduan game gitu ya. Nah, klik yang berikutnya ya Bunda adalah, nah ini tadi yang saya sampaikan. Ternyata tidak ada anak yang gegara dia murni 100% main game dia kecanduan dan agresif.
Karena ternyata banyak sekali gitu kan ya, komorbid istilahnya kalau kita bilang di COVID gitu kan ya. Iya. Karena orang tuanya abai, kemudian anaknya dikasih gaming. Udah biar kamu diem, biar kamu diem. Saya sering tuh Bun ngelihat gitu ya di acara-acara begitu ya, ibu-ibu yang sibuk ikut seminar gitu kan ya, kok tasnya kecil saya lihat gitu ya. Padahal saya dulu waktu punya anak kecil saya selalu bawa tas gede isinya permainan Lego, gambar-gambar macam-macam. Ternyata orang tuanya tuh nggak mau repot, jadi dia cuma bawa satu tab, kemudian supaya anaknya diem, dikasihlah anaknya main game sementara ibunya ikut seminar. Berarti kan orang tuanya yang kemudian abai. Pola asuh, minim komunikasi, akademis, dan gaming ini terjadi pada anak remaja. Misalnya nih, begitu ya, ada saya temui anak-anak remaja yang dia sebetulnya nggak cocok masuk MIA, dipaksa orang tuanya, gara-gara orang tuanya itu kepengen dia suatu saat jadi dokter, padahal setelah dites bakat minat, dia itu pengennya jadi social service ya, dia pengen jadi seorang misalnya ahli hukum, dia kepengen jadi MC, dia pengen jadi musisi gitu ya. Akhirnya akademis plus gaming, dia mencurahkan perhatiannya pada gaming. Adiksi lah dia, karena dia kemudian ya dia melarikan kepada ini ya. Kemudian orang tua yang bermasalah ngasih anaknya gaming, gitu ya. Dan tentunya ada anak-anak yang sudah ADD, ADHD, LD, learning disabilities, orang tuanya nggak paham, dikasihlah dia gaming, tambah lagi dia bermasalah. Jadi sebetulnya jadi kambing hitam ya, scapegoat ya. Gaming itu ketika kemudian dikatakan bahwa oh gara-gara gaming ya anakku nih jadi seperti ini. Padahal tidak selalu seperti itu. Rumus tunggalnya bukan seperti itu. Sama seperti COVID ya. Jadi bukan rumus tunggalnya gara-gara ada virus aja, tetapi karena kita ada hipertensi, diabetes dan segala macam, kita semakin memburuk. Nah, klik yang berikutnya harus ada komunikasi. Bapak Ibu sekalian gitu ya. Namanya kita berkomunikasi dengan anak-anak terutama yang sudah remaja, ya siap-siap memang. Begitu ya. Nanti ada komunikasi yang buntu, kita naik pitam gitu ya. Mama itu memang orangnya nggak enak diajak ngobrol. Apa-apa itu bisanya marah-marah, begitu ya. Kita merasa direndahkan, kita kesel banget sama mereka, itu pasti. Saya pernah mendampingi sepasang orang tua yang kemudian punya permasalahan seperti ini, dan saya bilang begini, Bapak Ibu sudah mencoba bicara dengan Ananda? Apa jawaban dari orang tuanya? Males saya Bu, kalau saya bicara sama anak saya tuh ujung-ujungnya paling nanti kami berantem. Akhirnya saya milih diem, saya diam aja. Loh gimana ini? Memang kalau ketika saat berkomunikasi itu mungkin gitu ya, ada respon anak kita yang bilang, Mama ngapain kok tiba-tiba kok pengen tahu masalah gaming? Emang kenapa? Emang Ustazah bilang apa? Gitu kan ya. Itu kita merasa aduh gitu ya. Gitu ya. Emang Mama ngapain tiba-tiba kok pengen tahu siapa itu Suho, siapa itu kemudian Bang Chan? Emang Mama stalking ya IG aku ya? Kita merasa kesel direndahkan. Tapi sudah enggak apa-apa, itu namanya komunikasi gitu ya. Dan kita harus belajar gitu ya, nah seperti itu. Komunikasi itu pasti akan menimbulkan bentrok, tetapi percayalah itu akan ada keterbukaan. Nah, klik yang berikutnya harus ada komunikasi, dan ya apa yang dikomunikasikan ya segala macam sesuai umur gitu ya. Konsep manusia, tanggung jawab, impian-impian, rencana masa depan, permasalahan gitu ya. Karena ini nanti akan berpengaruh. Ingat, gaming bukan satu-satunya masalah. Anak yang bermasalah dengan gaming biasanya dia punya banyak masalah di belakang itu, gitu ya. Jadi mungkin dia nggak paham konsep manusia, konsep waktu segala macam karena orang tuanya jarang memberikan arahan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah berbagai macam cara kita untuk memahami anak, begitu kan, terutama remaja ya, anak kita yang sudah mulai besar atau anak kita yang sudah mulai kelas 3, kelas 4, kelas 5, gitu. Klik yang berikutnya, Bunda. Ya ini misalnya, oh ya tadi ini yang dipelajari kesukaan anak, begitu kan ya. Nanti saya perlihatkan pada Bunda beberapa buku yang Bunda juga perlu pelajari, begitu ya. Jadi kalau nanti untuk semua, bukan hanya gaming Bunda ya, untuk semua, begitu ya. Ada buku bagus judulnya Accelerated Learning. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita di abad 21 tidak dengan satu keahlian saja. Jadi kalau anak kita punya keahlian gaming, minimal dia harus punya 2 keahlian yang lain. Begitu ya. Kenapa? Untuk mempersiapkan abad 21. Karena begitu ya, gaming itu sama dengan pekerja seni yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa gaming itu, Mia Stelberg ini adalah psikolog ya, psikolog khusus gaming. Itu mengatakan bahwa dunia gaming itu cocoknya buat anak-anak usia muda sampai usia 26 tahun.
sampai usia 30 tahun. Padahal dia harus belajar gaming sejak dia usia SMP, SMA. Gimana supaya nggak kecanduan? Padahal dia harus belajar gaming mungkin 5 jam sehari. Padahal tadi kata Bu Sinta kalau sudah 5 jam sehari itu kecanduan. Itu yang harus kita bahas. Karena masalah bakat minat, misalnya nih ya, masalah bakat minat ada anak belajar musik, gitu kan ya. Dia punya bakat minat musik, maka dia harus belajar musik sehari mungkin 5 jam, 6 jam. Apakah itu namanya bukan kecanduan? Itu nanti ada lagi pembahasannya, gitu ya. Jadi pelajari kesukaan anak, dia nanti mau jadi apa, begitu kan ya. Kode Atba ini adalah gaming asli Indonesia, begitu ya. Dan sekarang saya berharap anak-anak kita bisa bikin gaming-gaming bersetting seperti itu ya. Gaming tentang rukun iman, rukun Islam, gitu ya, tentang Ramadan, tentang asik banget kalau seperti Ashabul Kahfi gitu ya. Kemudian setting-setting Perang Badar, Perang Uhud itu kan luar biasa kalau bisa seperti itu ya. Klik yang berikutnya. Nah ini ya, klik terus Bunda. Ini hanya sekedar ini kalau anak kita suka Korean Idol, kita pelajari. Anak kita suka biasnya apa, dia suka aespa, suka SM, suka Blackpink, kita pelajari gitu kan ya. Klik yang berikutnya. Dia suka Japanese Idol juga kita pelajari, karena Japanese Idol dengan Korean Idol tuh beda banget gitu ya, beda banget dunianya. Kalau anak kita suka Jepangan, mau dia komik, kemudian gaming, kemudian musik, Vocaloid, cosplay, kita pelajari juga. Klik yang berikutnya. Nah ini kalau anak kita suka game, ini adalah PUBG gitu ya, dan lagu-lagunya PUBG itu luar biasa, bagus-bagus banget memang ya, yang di arrange oleh Alan Walker gitu ya. Klik yang berikutnya. Ini saya percepat aja ya. Game kita harus tahu kalau anak kita suka, anak saya yang cewek beda dengan cowok permainan gamenya. Anak saya yang cewek suka rhythm game, begitu ya. Rhythm game itu kalau Korea Superstar, kalau Jepang Bang Dream gitu kan ya. Sementara yang laki-laki sukanya Grand Blue Fantasy gitu ya, yang sukanya yang tema-tema seperti itu, Genshin Impact begitu kan ya. Nah, seperti itu. Kita harus tahu apa bedanya MMORPG dengan RPG, apa yang namanya first shooter player gitu kan. Itu apa? Supaya orang tua nggak salah. Apa sih bedanya itu Among Us gitu ya, seperti apa? Supaya orang tua tidak salah kemudian dalam mendekati anak. Klik yang berikutnya. Nah, mengapa game menarik tadi sudah disampaikan. Ini ada SAO gitu ya, menarik banget, jelas game menarik dibandingkan nasihat orang tua, karena game itu ya sudah lengkap banget. Ada manganya, ada animenya, ada gamenya, ada musiknya gitu ya. Ini SAO misalnya begitu ya. Jadi ya memang anak-anak bakalan suka. Klik yang berikutnya. Ya kalau kita kepengen memenangkan Islam di atas agama yang lain misalnya begitu ya, kita harus belajar gitu ya. Kalau kemudian kita harus belajar. Kemudian interaktif, ya saya hanya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian kenapa anak-anak suka main game. Cobalah Bapak Ibu main game begitu ya. Beda dengan kita nonton film begitu. Jadi misalnya saya main Harvest Moon, saya ngisi gitu ya. Polosnya saya ngisi dengan nama Sinta gitu ya. Kemudian bukan Grand Blue Fantasy. Halo Sinta gitu ya. Game itu menyapa saya. Coba bayangkan. Bagi orang tua yang tidak pernah menyapa anaknya, begitu bangun tidur yang ada adalah perintah. Hai, sudah jam segini. Kamu sudah hafalan Quran belum? Sholat subuhnya telat. Sementara game itu menyapa kita. Halo Erna. Halo Inge gitu loh. Halo Sinta. Kamu sudah sampai mana? Ya jelaslah anak itu akan sangat addik dengan game yang sudah menyapa mereka. Nah, klik yang berikutnya, penanggulangan kecanduan itu tadi ya sudah disampaikan masalah gacha. Lihat jenis gamenya apa, perhatikan ponsel usia gitu ya. Kalau anaknya masih SD, udah nggak usah game yang mahal-mahal. Game Samsung yang berapa yang kemudian tahan air. Gamenya yang 1,5 jutaan aja kayak punya saya gitu ya. Supaya dia juga nggak terlalu RAM-nya gede banget sehingga game bagus-bagus masuk ke sana. Kemudian ya ini tadi bagus prabayar atau pasca bayar. Kalau bisa jangan yang pasca bayar, karena tahu-tahu nanti ada kasus seorang ibu tagih 60 juta gitu ya karena anaknya main game. Mending prabayar aja begitu kan ya. Nah, ini beberapa cara. Nah, sudah sepertinya itu saja Bunda. Klik yang berikutnya, ini adalah akun medsos saya. Silahkan kemudian ini kalau kita mau berteman, klik yang berikutnya ini kalau misalnya Bunda berkenan untuk beli buku atau kemudian mengundang pelatihan, nomor-nomor asisten saya begitu ya. Dan itu buku-buku yang akan saya hadiahkan kepada penanya-penanya yang aktif nanti ya Bunda Erna. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, kita kasih A+ untuk kedua pemateri kita.